Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jayawardana Citra dari Prodi Teknik Sipil. Saya akan menjelaskan tentang sumber daya air. Sumber daya air adalah salah satu sumber daya alam yang berguna atau potensial bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di berbagai sektor kehidupan. Sumber daya air termasuk sumber daya alam yang tidak hidup atau abiotik, namun dapat diperbaharui. Secara garis besar, potensi sumber daya air yang dimiliki oleh bumi adalah sebagai berikut. Air di seluruh dunia terdiri dari 97% air laut dan 3% air tawar. Menurut Wollman, tahun 1962, dari 3% air tawar yang ada tersebut terbagi lagi dalam kondensasi 75% sebagai es dan glasir, 24% air bawah tanah, 0,3% air danau, 0,06%. Pelestarian sumber daya air merupakan salah satu isu yang penting di masa ini. Bagaimana sebenarnya air dapat dilestarikan? Prinsip dasar pelestarian sumber daya air adalah dengan mengelola bentang lahan dengan baik. Sesuai dengan prinsip-prinsip hidrologi, mengelola bentang lahan ini yaitu dengan memperbesar resapan air dan memperkecil aliran permukaan. Secara teknis, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengelola bentang lahan. Yang pertama, menghijaukan kawasan resapan air. Penanaman tanaman penutup lahan secara intensif pada kawasan lahan yang berkemiringan terjal kawasan resapan air. Yang kedua, pembuatan terasering pada lahan miring. Ada beberapa macam teras, yaitu teras gulut, teras pada lahan berkelerengan landai, atau 5% sampai 10%, merupakan teras yang dibuat dengan membuat guludan-guludan pada bagian bawah tanah atau bidang olah. Pada bagian guludan ditanami tanaman rumput untuk penguat teras. Teras kredit, teras pada lahan dengan kemiringan 10% sampai 15%. Teras bangku, teras pada lahan dengan kemiringan 15% sampai 30%. Yang ketiga, pembuatan bangunan resapan air. Pembuatan bangunan resapan air itu terbagi beberapa bagian. Saya akan menjelaskan salah satunya, yaitu gully plug. Gully plug bentuk berupa bendungan di bagian aliran air dengan lebar aliran 3-8 meter yang merusak bidang oleh lahan. Posisi di atas DPN di aliran anak sungai. Tujuan untuk menangkap atau menampung sedimen tanah, menampung air, meresapkan air ke tanah, dan mengurangi daya gerus tanah di sepanjang bagian aliran serta penyediaan sumber air. Mungkin ini yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.